Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadio Dwi Apriliandi dari program studi S1 Teknik Elektro kelas B dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan membuat video tentang merakit VC dan juga instalasi OS. Yang pertama-tama yaitu tentu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya seperti obeng plus minus, baut, thermal pass, motherboard, kabel SATA, RAM, heatsink, prosesor, casing, VGA card, PSU, LAN card, buku panduan, hard disk, kartu USB, dan juga kita perlu menggunakan meja dan kursi. Setelah mempersiapkan alat yang tadi, letakkanlah semua alat tadi alat dan bahan tadi pada meja dan gunakan ruangan yang sesuai, tertutup, bebas dari debu, idealnya ber-AC. Jangan merokok karena abu rokok dapat mengotori dan merusak komponen PC, terutama prosesor. Dan juga gunakan lampu penerang yang cukup serta tempatkan air minum di tempat yang jauh dari meja. Dan itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu cuci tangan dan keringkan untuk menghindari keringat dan kotoran yang mungkin ada di tangan karena bisa membuat karat pada komponen PC. Langkah ketiga yaitu buka casing yang akan digunakan. Buka kedua tutup sampingnya jika menggunakan casing model tower. Dengan melepas keempat baut pengunci casing dan simpanlah kedua penutup casing di tempat yang aman dan tidak ada pengganggu. Langkah keempat yaitu pasang switching power supply atau yang kita sebut tadi PSU adapter pada tempat yang telah disediakan. Pada model tower biasanya tempatnya di sisi paling atas, lalu rekatkan dengan 4 baut. Langkah kelima yaitu bukalah box motherboard atau kita sering menyebutnya dengan mobo. Keluarkan dan letakkan mobo tersebut di meja. Namun sebelumnya beri alas pada bagian bawah motherboard dengan gabus yang tersedia dalam boxnya. Carilah soket chip prosesor pada motherboard. Soket tersebut memiliki lubang sesuai dengan jumlah pin pada chip. Pada salah satu sudutnya pasti ada 2 lubang yang tertutup. Langkah keenam yaitu lepaskan tuas pengait prosesor dengan cara menekannya lalu tarik ke atas. Posisikan prosesor pada soket. Pastikan sudut bertanda segitiga berada di dekat pengait. Langkah ketujuh yaitu setelah chip masuk dengan tepat ke dalam soket, turunkan kembali pengait dan kaitkan hingga benar-benar terkunci. Langkah ke-8 yaitu pasangkanlah heatsink fan pada chip, kemudian sebelum itu oleskan sedikit thermal paste di atas chip. Kuncilah kipas prosesor dengan menekan 2 pengaitnya secara bergantian dan hati-hati jangan sampai Anda menekan terlalu keras pada sisi atas lubang atau atas kipas. Langkah ke-9 yaitu tancapkanlah kabel power untuk kipas ke motherboard. Letak soketnya biasanya berada di sebelah soket prosesor. Umumnya diberi tanda dengan tulisan CPU FAT. Langkah 10 yaitu pasang kartu memori atau bisa kita sebut dengan RAM pada slot di sesuai dengan yang telah disediakan. Sesuaikan jenis RAM dengan motherboard yang Anda gunakan. Bila slot pada mobo memiliki 2 pembatas antar pin, berarti jenis RAM-nya 50 RAM. Bila hanya satu pembatas pin, maka jenisnya DDR RAM. Buka tuas pengunci. Jika sudah
pastikan tuas terkunci kembali. Langkah ke-11 yaitu angkat motherboard dan letakkan ke dalam casing. Pastikan mobo tepat dengan lubang bautnya di atas baut alas. Setelah terpasang semuanya, kencangkan satu persatu dengan menggunakan obeng. Langkah ke-12, pasang konektor yang berasal dari lampu Leo, speaker, tombol power, dan tombol reset PC ke Mobo. Letak pinnya biasanya berada di depan slot PCL. Meski harus berhati-hati, tak perlu khawatir pemasangan konektor terbalik-balik. Masing-masing pin di Mobo sudah ada namanya. Tinggal sesuaikan saja namanya dengan nama konektor yang akan ditancapkan. Langkah ke-13, hubungkan konektor kabel power yang berasal dari PSU ke port power yang berada di Mobo. Port power biasanya berwarna putih dengan jumlah pin sebanyak 12. Biasanya letak port power berdampingan dengan soket floppy. Langkah ke-14, tancapkan pula konektor power prosesor pada port tambahan. Konektor power tambahan ini diperlukan apabila Anda memakai prosesor berbasis Pentium 4. Letak port power tambahan biasanya berada di sebelah slot kartu VGA yang berbentuk bujur sangkar dengan jumlah pin sebanyak 4 buah. Langkah ke-15 yaitu tancapkan kartu VGA ke slotnya dengan perlahan dan tegak lurus. Pastikan lempeng besi pada pangkal kartu VGA masuk pada celah yang telah dibuka. Langkah ke-16, pastikan kedudukan grafis sudah mantap dan tidak miring. Tekan lagi secara perlahan bila memang belum mantap. Biasanya di samping slot AGP terdapat sebuah pengait. Digeser pengait tersebut untuk mengunci kartu grafis. Langkah ke-17, setelah pemasangan kartu dengan kabel powernya, pasangkan baut untuk VGA pada rangka casing. Langkah ke-18, siapkan hard disk. Pertama, aturlah jumper pada hard disk. Jumper ini ada di bagian belakang hard disk dan memiliki 5 pasang pin. Bila hard disk yang dipasang cuma satu, maka setlah jumper ke posisi master. Langkah ke-19, pasang kabel data IDE jenis ATA/66 pada part data di belakang hard disk yang punya 4G pin, 49 pin, atau jenis SATA bagian yang tak berlubang dari ujung kabel data harus ditempatkan ke bagian port yang tidak ada pinnya. Bagian yang berwarna merah ditempatkan dekat dengan soket power untuk hard disk. Lalu pasang ujung satunya dari kabel data tersebut pada soket IDE 1. Biasanya berwarna biru dan ditandai dengan tulisan IDE 1 primary. Cara pemasangannya sama dengan hard disk. Langkah ke-20 yaitu pasanglah kabel power dari power supply ke hard disk. Port kabel power ini punya 4 pin berukuran besar. Pasang dengan pas hingga seluruh konektor mentok. Langkah ke-21, pasang hard disk pada drive by berukuran 3,5 inci. Drive by tersebut biasanya juga cocok untuk memasukkan floppy drive. Jika sudah pas, pasanglah bautnya di bagian kiri dan kanan. Langkah ke-22, sebelum menempatkan CD drive, buka dulu penutup by-nya. Biasanya ada di 2 lapis penutup dari plastik dan lempengan logam. Untuk plastik tinggal ditekan penutupnya di bagian dalam, sedangkan logam diperlukan tang untuk memotongnya karena penutup ini menyambung dengan rangka casing.
Langkah ke-23, sekarang masukkan CD-ROM drive ke dalam bay. Posisikan dengan tepat sehingga posisi drive pas dengan permukaan depan casing. Setelah itu, pasanglah baut pengencang di bagian kiri dan kanannya. Langkah ke-24, pasanglah kabel data jenis Ultra ATA33 untuk menghubungkan drive dengan MOBO jenisnya, sama dengan kabel data untuk hard disk. Maka cara pemasangannya pun sama. Pasang salah satu ujung kabel ke port data di belakang CD drive. Pasangkan ujung lainnya ke port IDE 2 pada MOBO. Langkah ke-25, pasanglah kabel CD audio atau disediakan pada soket pada paket CD-ROM drive yang dibeli. Pada port audio di belakang CD-ROM drive yang memiliki 4 pin kecil. Kemudian pasangkan ujung lainnya pada kartu suara, tepatnya pada sepasang pin yang bertuliskan CD in. Langkah ke-26 yaitu pasanglah kabel power untuk CD-ROM drive. Pemasangannya sama dengan pemasangan kabel power untuk hard disk. Ambil saja salah satu kabel power dari power supply dan pasangkan pada port power, yaitu dengan 4 pin besar yang ada di belakang CD-ROM drive. Untuk pemasangan drive optik lainnya seperti CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan sebagainya, prinsipnya sama. Langkah yang ke-27 yaitu pengenalan port atau bisa kita sebut pembagian port. Yang pertama yaitu colokan mouse PS atau 2, colokan keyboard, colokan USB, port COM, port paralel atau LPT1, colokan VGA, port MIDI, audio out warna hijau dan hitam, audio in, line in, dan juga audio in warna biru untuk pengganti musik. Itulah prosedur untuk merakit PC. Selanjutnya kita akan masuk dengan prosedur instalasi OS. Untuk prosedur instalasi OS, langkah pertamanya yaitu download aplikasi Rufus. Langkah kedua yaitu masukkan USB flash disk yang akan digunakan untuk media instalasi. Langkah yang ketiga, pilih file isozonin dengan tekan select. Langkah keempat, jika sudah klik start untuk memulai proses bootable USB flash disk. Langkah kelima, pada pilihan 150 Hyper Image, pilih write in 150 image mode recommended. Langkah ke-6, selanjutnya akan muncul peringatan bahwa semua file dalam flash disk akan dihapus atau format. Pastikan kalian sudah backup file-file penting. Jika sudah, klik OK. Langkah ke-7, kita tunggu sampai proses sesuai. Langkah ke-8, setelah proses bootable selesai, cabut flash disk dan colokkan pada laptop atau PC yang akan diinstal Ubuntu. Langkah ke-9, masukkan BIOS dengan cara restart laptop atau PC, lalu tekan tombol Del pada keyboard untuk masuk ke menu. Umumnya tombol yang digunakan untuk masuk ke BIOS adalah Del F1, F2, atau Fn ditambah plus F2, tergantung dari jenis laptop atau PC-nya. Langkah ke-10 yaitu ubah boot priority agar komputer atau laptop kalian buat melalui media USB flash disk. Langkah ke-11, pilih save dan exit untuk menyimpan keluar dari BIOS. Langkah ke-12, pilih
try or install Zorin OS pada menu instalasi. Langkah ke-13, tunggu beberapa saat. Setelah itu, pilih install Zorin OS. Langkah ke-14, pada pemilihan bahasa, pilih English dan klik continue. Langkah ke-15, selanjutnya pada pemilihan keyboard, pilih English as. Langkah ke-16, pada bagian update dan other software, pilih install third party software for graphics, Wi-Fi, hardware, and additional media format. Langkah ke-17, pilih Erasedisk dan install Zorin OS untuk memulai instalasi, atau kalian pilih something else untuk mengatur ukuran partisi secara normal. Langkah ke-18, pilih continue untuk memulai instalasi. Langkah ke-19, pilih zona waktu Jakarta. Langkah ke-20, isi informasi berupa nama komputer, username, dan password, lalu pilih continue. Langkah ke-21, hingga proses instalasi tunggu hingga proses instalasi Zorin selesai. Langkah ke-22, setelah muncul pemberitahuan installation complete, pilih restart now. Langkah ke-23, cabut USB flash disk yang digunakan untuk instalasi. Setelah itu, tekan enter pada keyboard. Langkah ke-24, isi username dan juga password yang sudah disiapkan untuk masuk ke Zorin OS. Langkah ke-27, proses instalasi selesai. Itulah tadi prosedur merakit PC dan juga instalasi OS. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.